質問多いな。なんじゃそら。Di awal film, kita akan dibawa ke alur mundur dalam Perang Pasifik. Hal yang paling merepotkan bagi sekutu adalah ninja Jepang. Pada kenyataan, MacArthur pernah dalam bahaya dan hampir menjadi target pembunuhan oleh ninja Jepang saat bertugas di sana. Tetapi beberapa ninja pro Amerika mencegahnya. Pemerintah khusus yang dikeluarkan Kihaki kepada Jepang adalah menyerahkan data anggota ninja dan meminta mereka untuk menyerah. Hal ini mengakibatkan organisasi ninja dibubarkan dan musnah. Tapi 70 tahun setelah peperangan tersebut, dunia telah memasuki era baru berisikan perang agama, konflik etis, dan terorisme. Melihat luka yang dialami hanya seorang ninja yang bisa melakukannya. Dan diam-diam seorang ninja mampu mentransportase dan melakukan pembunuhan. Dan konon 200.000 ninja yang masih ada berada di Jepang. Yoshida yang sudah menulis novelnya meminta Yuzuki untuk melakukan percetakan pada novelnya. Namun ternyata Yuzuki menolaknya dan menyuruh Yoshida untuk melakukan penulisan lagi. Yoshida yang sudah mempunyai tulisan cadangan novelnya segera menyuruh Yuzuki untuk melakukan pencetakan. Namun tak lama dari itu Yuzuki mendapatkan tugas oleh ninja atasannya bahwa ada orang ninja asing yang sedang berkeliaran. Mendapatkan tugas tersebut, Yuzuki segera pergi ke tempat lokasi itu. あなたが噂の忍者狩り。あなたが。なるほど、忍びはヤワじゃない。Namun ternyata atasan ninja yang bernama Kato sedang menguji kekuatan ninja Yuzuki. Sebab itu Kato tidak menolongnya. Ternyata ninja asing itu sangat kuat, sudah terkena setrum dari Yuzuki, namun tidak ada efek sama sekali. Namun malahan Yuzuki kini terpojok oleh ninja asing tersebut. Beruntungnya datanglah seorang ninja dari kelas bawah lainnya menolongnya. Dalam sekejap mata, ninja tersebut berhasil mengalahkan ninja asing itu. Namun karena ninja tersebut tidak ingin mendapatkan pujian, segera meninggalkan Yuzuki di sana. Ninja yang menolong Yuzuki bernama Kuro. Kini Kuro sedang gabut di kamarnya karena tidak memiliki kerjaan. Namun tak lama dari itu, Kato selaku senior ninja Nin datang ke rumah Kuro. Kato memberikan pekerjaan kepada Kuro. Kato menyuruh memburu para unter ninja tersebut. Pada 70 tahun yang lalu para unter ninja berkhianat dengan ninja Nin. Dan ada informasi bahwa unter ninja mereka menyelinap ke Espakodan. Tempat tersebut ternyata bekas tentara angkatan darat waktu lalu. Sebab itu Kato menyuruh Kuro untuk menjadi siswa pindahan ke sekolah itu. Namun tak lama dari itu susu Kiki yang ada di atas dinding jatuh ingin mengenai Kato. Dan Kuro yang melihat itu segera ingin menolongnya, namun tetapi Kato malah mengira Kuro ingin melukainya. Yuka. Da. Metsubushi ka. 10 ten. Kato memberikan jaket pelindung untuk Kuro dan ternyata jaket tersebut mempunyai kemampuan untuk menghilang. Melihat kehebatan tersebut tentu saja membuat Kuro sangat senang. Namun tak lama dari itu terdengar suara Kawado memanggil Kuro. Kawado meminta tolong kepada Kuro untuk mengambilkan tisu di ujung toilet. Kawado juga berpesan kalau Kuro tidak boleh melihat Kawado yang sedang boker. Setelah itu Kuro memberikan minuman kepada Kawado sebagai tanda permintaan maaf tadi karena Kuro tak sengaja melihat Kawado. Kawado yang terlalu minum banyak tentu saja membuat dia pingsan seketika. Keesokan harinya Kuro pun mendatangi distrik SMK Kodan yang ditugaskan untuk menyamarnya di sana.
Lalu datanglah seorang siswa yang bernama Ayaka. Ayaka meminta Kuro untuk tidak menghalangi Ayaka. Namun di tengah perdebatan tersebut, Pak Guru datang dan menyuruh mereka masuk. Di sini Pak Guru memanggil Kuro untuk masuk. Mendengarkan nama Kuro, Ayaka sangat kaget mendengarkan nama marga Kuro yang sangat langka di Jepang. Mereka akhirnya disuruh untuk mengerjakan ujian, namun di sini nampaknya Kuro sedang mencari tempat duduk yang tepat sehingga Kuro memilih tempat duduk di samping Ayaka. Melihat itu tentu saja membuat Ayaka salting seketika. Padahal Kuro memilih tempat itu karena di tempat duduk tersebut telah diberi kunci jawaban ujian oleh Kato. とりあえず全問書き込んで時間がどうしたの虫孫に猛毒がある珍しいやつです珍あ消しゴム落としちゃったSepulang sekolah, Kuro menunggu Ayaka untuk pulang bersama. Setelah sampai di rumah, Kuro menawarkan untuk Ayaka agar mampir ke kontrakannya. Awalnya Ayaka menolaknya karena tidak pantas seorang wanita harus masuk ke kamar pria. Namun pada akhirnya Ayaka mau ikut dengan Kuro. Bukannya dibawa ke kamar, ternyata Kuro mengajak Ayaka untuk manjat di atas genting atas rumahnya Kuro. Di sini Kuro meminta informasi di dalam sekolahnya tentang perundungan atau cinta di kelasnya. Namun di sini Ayaka menceritakan soal perundungan. Ada seorang siswa memvideo di tempat toilet wanita yang bernama Aita. Dia teman dari SD Ayaka. Sebab kejadian tersebut membuat Aita trauma tentang masalah itu dan tidak ingin masuk ke sekolah lagi. そろそろ帰ろうかな。一人で降りれるから大丈夫。気をつけろよ手前かなんだこれ家まだ売ってくか Setelah di kamar, Kuro melihat Oto memakai dalaman dari Kawado. Melihat itu, Kuro sangat tidak suka, namun ternyata Oto tidak mengambil, melainkan ada sebuah drone yang terbang membawa dalaman tersebut. Melihat adanya orang iseng, Kuro ingin menyelesaikan masalah itu. Di sini ternyata yang melakukan tersebut adalah Aita. Mendengarkan nama tersebut, Kuro segera menyebutkan nama Ayaka. Aita yang mendengarkan nama Ayaka segera kaget karena Kuro mengenal orang terdekatnya. Dan di sini juga Kuro meminta agar Aita besok kembali masuk ke sekolah lagi dan untuk semua masalahnya Aita, Kuro akan membantunya. Seorang penulis novel Yoshida mempersilahkan seorang ninja untuk masuk dan memperkenalkan jati dirinya. Dan nampaknya kehebatan Yoshida menulis novel membuat para ninja yang ingin menceritakan dirinya sebagai seorang ninja yang akan dikenal oleh seluruh masyarakat warga Jepang. Melihat semua novel tentang ninjanya laku dan viral membuat para semua ninja datang pas waktu malam satu persatu. Dan di sini semua ninja itu menceritakan asal dan bagian apa jadi ninjanya. Keesokan harinya Kuro pun berangkat sekolah bersama Aita. Namun sebelum berangkat, Kuro juga menghampiri ke rumah Ayaka. Di sini Ayaka sangat kaget karena Kuro bisa tahu rumahnya. Dan di sini Kuro menceritakan bahwa Kuro pernah mengantar Ayaka pas waktu pingsan dengan melihat nomor alamat di tasnya itu. Melihat sifat pemberani dari Kuro yang membantu Aita, Yamada sangat tertarik dengannya. Ketika duduk, Kuro berkenalan salah satu wanita yang ada di sampingnya. Dan setelah mengetahui namanya adalah Sato, Kuro pun sangat kaget mendengarkan nama marga Sato yang berasal dari kerajaan. Namun tak lama dari itu terlihat boneka yang memancarkan cahaya dari atas gedung. Kuro yang melihat tersebut segera menghampiri ke atas gedung tersebut.
Dan ternyata itu adalah Shion. Di sini Shion ternyata sudah mengetahui adanya organisasi ninja genin yang menyelinap di SMA sini, dan itu Kuro. Dan ternyata Shion juga melihat pertarungan Kuro melawan ninja asing di awal film tadi. Tak selang beberapa lama Kuro menyadari bahwa ada seorang ninja yang sedang mengawasi mereka. Dan ya, itu Pak Pesuruh yang bernama Junbuji. Dia sedang memata-matai mereka berdua. Namun kini Junbuji mengasih kode kepada Kuro, dan ternyata Junbuji mampu menebak uang yang berada di dalam saku Kuro. Kuro yang melihat itu sangat kaget bahwa ternyata Junbuji adalah seorang ninja. Terlihat di atas gedung Aita sedang mengikuti Yamada. Kuro yang penasaran segera turun dari atas gedung tersebut, dan ternyata Aita cuma dijebak oleh Yamada. Kuro yang melihat Aita dibully oleh teman-teman sekolahnya segera menolong Aita. ドローンするね。バイバーイ。瑛太、小テスト中だったし、うちのクラスの連中で。クロス。なんだとSetelah itu Kuro segera menuju ke ruangan Junbuji, dan ternyata Junbuji telah mengetahui kalau Kuro dari organisasi Ninja Nin. Di sini Junbuji juga mengatakan bahwa Junbuji tidak berasal dari Ninja Nin maupun Ninja Un. Sekarang Junbuji mendesak Kuro untuk mengatakan apa tujuan Kuro menyelinap di SMA ini. Kuro yang tak mau meladeni dan ingin pergi ditahan oleh Junbuji sehingga pertarungan pun terjadi. 皮肉にしか聞こえないな。しがない番人だ。次の攻撃でお前の腕は上波ごときにトンの使用許可が出たら。Setelah bertarung, Kuro sangat kaget bahwa ternyata ninja bawahan seperti dia bisa menggunakan senjata pamungkas dari Ninja Nin. Senjata itu bernama Ton, namun tak lama dari itu Yamada datang ke lokasi tersebut. Kuro yang melihat Yamada segera menanyakan apa tujuan Yamada datang ke sini. Yamada yang tak ingin menjawab segera lari meninggalkan Kuro. Sedangkan di toko supermarket, organisasi Under Ninja sudah mulai beraksi menggunakan jaket tak kasat mata untuk memburu seluruh ninja yang masih ada di Jepang, termasuk penjaga supermarket tersebut. Namun setelah itu target selanjutnya yaitu Yusuki. Menyadari bahwa itu Yusuki, teman dekatnya dulu, ninja tak kasat mata tersebut memilih pergi meninggalkan Yusuki. Bingo! 国内用にスペックダウンしている我々のもの。もしかして鈴木？Kodang Koko da. Lalu Aita pun dibully lagi oleh Nohichi, dan Nohichi meminta Aita untuk pergi ke belakang sekolah. Di sini Aita berpikir bahwa Nohichi ingin balas dendam kepadanya. Namun ternyata Nohichi bersujud kepada Aita untuk meminta dirinya dipertemukan dengan Kuro. Namun tiba-tiba Kuro muncul dari belakang Aita, dan di sini Nohichi meminta bantuan kepada Kuro. Ternyata Nohichi ingin menjadi preman nomor 1 di SMK Kodan, dan Nohichi ingin menantang legenda preman Seimon Saburo yang berada di bawah tanah sekolah SMK Kodan. Nohichi mendapatkan informasi tersebut dari Yamada, dan tujuan Nohichi meminta bantuan kepada Kuro karena Kuro seorang ninja yang kuat yang berani masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Sebenarnya masalah ini tak begitu penting bagi Kuro, namun karena Kuro seorang yang mengagumi marga, mendengarkan marga Saburo ini sangat langka dan ada 10 orang aja di negara ini. Pada akhirnya Kuro pun akan mencarikan seseorang tersebut untuk Nohichi. Di sini Kato pun bertanya kenapa Kuro menerima permintaan yang tidak penting itu. Dan Kuro menjawab bahwa ini adalah sebagian rencanaku yang saya dapatkan sedikit pengetahuan dari misteri ini. Lalu Kato pun besok akan mengirim Yusuki untuk ke sekolah SMK Kodan.
karena Ninja Un tak kasat mata akan menyerang seluruh siswa di SMA Kodan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Kuro mendatangi Ayaka dengan baju tak kasat matanya. Tentu saja hal tersebut membuat Ayaka ketakutan. Namun Kuro segera menunjukkan jati dirinya. Di sini Kuro meminta Ayaka untuk tidak berangkat sekolah besok karena SMK Kodan akan hancur. Namun ternyata Ayaka tetap berangkat sekolah dan menceritakan kepada Junbuji. Mendengar sekolah tersebut akan hancur, Junbuji yang jati dirinya seorang ninja, dia paham akan terjadi perang antara Ninja Un dan Ninja Nin. Sebab itu Junbuji meminta tolong kepada Ayaka untuk memberikan cincin ini kepada Kuro. Setelah di pintu ruangan bawah tanah, Kuro meminta kepada Aita dan Noichi untuk menunggu di depan saja dan Kuro akan masuk ke ruangan bawah tanah tersebut. Sedangkan di sekolah SMK Kodan sendiri, kini benar adanya kekacauan yang disebabkan oleh ninja tak kasat mata. Yuzuki yang sudah dikirim pun tak akan tinggal diam dan melakukan penyerangan. Saruta. Oh. Kini terungkap sudah ninja yang berkhianat tersebut bernama Saruta, teman dekat Yuzuki. Namun ketika Yuzuki terpojok, datanglah ketua Kato dan langsung menyerang Saruta. Sekarang Ayaka pun telah bertemu dengan Aita yang menanyakan keberadaan Kuro, dan di sini Aita mengasih tahu bahwa Kuro berada di ruangan bawah tanah sekolah SMK Kodan. Mendengarkan hal tersebut, Ayaka pun langsung bergegas ke ruangan tersebut. Kali ini Shion pun menunjukkan teknik ninjanya untuk menyerang Saruta dan terlihat Saruta benar-benar kewalahan menghadapi teknik ninja dari Shion. Sedangkan Kuro sendiri kini dia bertemu dengan Yamada. Ternyata Yamada adalah under ninja yang diburu oleh Ninja Nin. Tentu saja ini adalah jebakan buat Kuro untuk datang ke ruangan bawah tanah dan pertarungan pun terjadi. Kehebatan Yamada tak bisa dianggap remeh, dan di sini Yamada bilang bahwa dirinya bisa menggunakan ton. Kuro yang mendengar hal tersebut tentu saja tak percaya karena senjata itu milik Ninja Nin. Dan di sini Kuro juga bilang kalau kamu bisa menggunakan ton maka kamulah yang akan hancur. Kita akan dibawa percakapan Kuro dan Gato. Ternyata Kuro emang sudah menyadari bahwa Yamada adalah anggota under ninja yang mengincar senjata ton. Ketika Kuro menggunakan ton untuk menyerang Junbuji, Yamada datang untuk melihat titik koordinasinya senjata tersebut. Sedangkan di sisi lain, kali ini Saruta berhasil diakhiri oleh ketua Kato. Menghadapi Yamada tanpa senjata aja, Kuro sangat kewalahan, ditambah Kuro harus melawan Yamada dengan senjatanya. Tentu saja Kuro tak bisa melawannya, namun beruntung tiba-tiba Ayaka datang dan memberikan cincin milik Junbuji untuk Kuro.
Ternyata cincin tersebut memanggil sebuah katana. Namun bukannya katanya terbang seperti milik Yamada, senjata katanya Kuro diantarkan menggunakan drone. 君は所詮その程度ってことなんじゃない？どうかな。 Pada akhirnya mereka pun sama-sama tertusuk. Sebelum mengembuskan nafasnya, Yamada memberikan tahu tujuan Ninja Un bukan sekedar mencari data diri saja, tetapi Ninja Un juga akan menghancurkan SMK Godean. Dan benar, sebuah senjata ton milik Ninja Nin kini sudah direntas oleh anggota Unsur Ninja. Sebab itu sebuah laser yang dahsyat langsung merobohkan sekolah tersebut. Kuro yang sedikit bertahan menyuruh Ayaka memakai jaket pelindungnya dan segera pergi dari tempat ini. Dengan jaket tersebut, Ayaka pasti selamat dari runtuhan sekolah ini. Setelah runtuhan tersebut terlihat Ayaka benar-benar selamat dan Ayaka mencari keberadaan Kuro, namun Ayaka tidak menemukannya. Aita sekarang bersedih sambil memandangi rumah Kuro, dan Ayaka yang baru saja masuk ke kamarnya dikagetkan kemunculan Kuro, namun ternyata itu bukan Kuro, melainkan itu ninja baru yang bernama Jiro. Dan film pun tamat.